Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai sahabat-sahabat Jati Sumonegoro, semoga kesehatan tetap pada panjenengan semua di dalam ikuti kajian dalam channel YouTube Jati Sumonegoro. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat simpel, yaitu bijak bermedia sosial. Kita tentu tahu, kita terlahir di mana zaman penuh dengan kemodernan. Adanya gadget, adanya fasilitas internet, adanya komputer, dan adanya laptop, dan lain sebagainya. Hal ini perlu kita saring. Hal ini perlu kita filter dengan cara sebaik-baiknya. Memang kebebasan berpendapat adalah kunci dari sebuah kesuksesan, kemajuan sebuah negara. Akan tetapi, ada beberapa yang perlu kita pahami. Terutama di zaman kali ini, bermedia sosial, adanya aplikasi Instagram, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Terkadang kita hanya melalui kajian yang semacam itu. Kita tidak mengaji melalui ulama salafus sholihin yang terdahulu dalam mencari ilmu. Terkadang kita salah sesat dalam memahami. Apalagi ada aplikasi-aplikasi yang sering menayangkan hal-hal yang mengumbar aurat, seperti TikTok dan lain sebagainya. Apakah ini baik untuk kader-kader militan di bangsa ini? Bukankah hal ini menjadikan kebobrokan hal-hal yang tidak baik? Krisis mental, krisis akhlak. Ada 4 treatment yang sangat-sangat harus kita pahami. Yang pertama adalah qaul zur. Qaul zur ini adalah kesaksian palsu. Kita tidak boleh yang namanya bermedia sosial menggunakan kesaksian palsu. Dalam hal ini kaitannya adalah tasyid al-kidub atau memperindah kebohongan. Hal ini sudah merebak di media sosial. Adanya kesaksian-kesaksian palsu yang disebut adalah hoax. Yang kedua adalah tajasus. Tajasus ini adalah lebih menekankan pada sisi ghibah, membicarakan aib orang lain. Kita sering mendengar di media sosial adanya perceraian, kita umbar. Adanya kasus-kasus yang sejatinya itu adalah kasus pribadi, kita umbar. Itu adalah hibah kecil. Hibah yang pada zaman kali ini di dalam media sosial. Kemudian yang ketiga adalah namimah atau mengadu domba. Hal ini yang harus kita perhatikan. Banyak berita-berita yang belum kita tahu kejelasannya, kita share berita-berita yang semacam itu. Kemudian kita putar balik, kita share kembali, kemudian kita provokasi melakukan adu domba antara pihak satu dengan pihak yang lain. Terlihat sepele kita lakukan, hingga ada sebuah pertanyaan, apakah itu berdosa? Wahai sahabat-sahabatku, tentu itu adalah dosa jariyah, dosa yang mengalir. Karena apa? Data-data berita yang kalian share adalah belum tentu kejelasannya. Harus kita cross-check secara baik. Itu sahabat-sahabati. Kemudian yang keempat adalah sukriyah atau merendahkan orang lain. Merendahkan harga diri, merendahkan orang lain. Dengan cara apa? Contoh satu, kita melakukan share bagi perempuan-perempuan kali ini. Mereka meng-share membuka aurat. Itu salah satu bentuk kalian itu merendahkan diri. Tidaklah kalian tahu bahwasanya apabila seorang wanita membuka auratnya, dia telah membawa orang tuanya atau ayahnya ke dalam pinggir api neraka. Hal ini yang perlu kalian perhatikan sahabat-sahabati. Bijaklah bermedia sosial. Ingat, yang pertama adalah qaul zur. Tidak boleh melakukan sebuah kesaksian palsu. Yang kedua adalah tidak boleh tajasus atau ghibah atau mengatakan hal aib orang lain di media sosial. Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Hal ini dilarang dalam agama. Kemudian yang keempat adalah sukriyah, merendahkan orang lain. Ketika hal 4 ini sudah menjadi pegangan jenengan dalam bermedia sosial, tentu kita akan lebih mudah dalam melakukan meng-share berita-berita yang lebih baik
terutama yang lebih bermanfaat. Adanya sebuah berita tidak perlu kita percaya secara berlebihan. Kita harus cross-check kebenarannya. Melalui apa kita harus cek? Tentu menggunakan media-media lain, menanyakan kepada orang yang lebih tahu. Apalagi dalam kaitannya negara. Negara ini krisis mental, sahabat-sahabatku. Krisis mental karena aplikasi-aplikasi yang kita share di media sosial. Dimanapun itu. Apalagi zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Adanya pandemi, belajar melalui konsep online. Perlu adanya sebuah pendewasaan dari orang tua, mengayomi anak-anaknya dalam bijak bermedia sosial. Agar apa? Bisa mengambil manfaatnya. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Segala ilmu bermanfaat, tetapi siapa yang menggunakannya? Apabila anak-anak kita sering bermain game, nonton YouTube, nonton apapun hal-hal yang tidak berbau dengan keilmuan, itu akan merusak akal pikiran mereka, merusak mental mereka sejak dini. Karena mereka belum tahu mana berita yang baik dan mana berita yang buruk. Tetaplah berpedoman pada hal 4 ini, insya Allah kehidupan kita akan selamat dalam bermedia sosial ataupun dalam segi sosial, berhubungan sesama manusia satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semua dalam bijak bermedia sosial. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.